Halo listener semuanya, selamat datang kembali di podcast Catatan Iman di season yang keempat dan di episode yang ke-13. Tentu masih bersama dengan saya, Victor. Apa kabar kalian semuanya? Saya rasa kalian semua dalam keadaan yang baik dan segar tentunya ya, karena habis liburan panjang. Saya yakin kalian semua habis healing gitu ya, kalau istilah zaman anak sekarang. Nah, karena kita habis liburan panjang, jadi mungkin di episode kali ini kita nggak akan ngebahas sesuatu yang terlalu serius, sesuatu yang deep theological thinking gitu ya. Tapi hari ini kita akan bahas sesuatu yang ringan-ringan aja gitu ya. Sesuatu yang dekat dengan keseharian kita, sesuatu yang berkaitan dengan culture yang saat ini sedang berkembang. Nah, hari ini saya mau ngebahas mengenai Disney. Ya, Disney. Saya yakin kalian semua pasti sudah tahu ya, dan kenal, dan mungkin juga bahkan salah satu fans daripada Disney. Disney yang tahu adalah suatu perusahaan media ya, dan nggak cuma media sih sekarang ya, karena kan ada theme parknya juga gitu sekarang ya. Tapi dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di industri hiburan, di mana tentunya adalah target audiensnya anak-anak, tapi juga nggak menutup kemungkinan juga sampai dengan orang dewasa. Nah, kayaknya mengenai apakah itu Disney, saya yakin saya nggak perlu terlalu panjang lebar menjelaskan. Pasti teman-teman udah tahu ya, mulai daripada tokoh-tokoh yang legendnya gitu ya, seperti misalkan Mickey Mouse, Donald Duck, ataupun juga Disney Princess yang tentu disukai oleh para anak-anak perempuan ya. Semisalnya Cinderella, ada Snow White, ada Beauty and the Beast, sampai juga seri-seri tokoh-tokoh yang populer seperti misalkan Toy Story, Frozen, dan gak hanya berhenti sampai di sana nih. Tentunya yang menjadi favorit dari anak muda sampai dengan orang dewasa itu adalah tentunya adalah Marvel. Yes, Marvel juga adalah bagian daripada Disney. Dan tentunya pasti teman-teman tahu ya, kalau kita ngomongin mengenai Marvel, itu nggak bisa lepas dari MCU gitu ya. Marvel Cinematic Universe, di mana itu filmnya udah, ada 20 lebih kali ya. Dan saya masuk ke satu fans beratnya gitu ya, saya ngikutin semua film-film dia. Nah, tentunya kalau kita ngomongin film-film Disney, tentu akan sangat panjang dan nggak akan ada habis-habisnya. Dan tentu ini pasti membuat teman-teman berpikir bahwa, emang apa hubungannya gitu? Ini kan podcastnya ngomongin mengenai kekristenan. Kok ngomongin Disney gitu? Memang apa sih korelasinya gitu? Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada teman-teman semua. Karena mungkin nggak banyak daripada teman-teman semua yang tahu dan juga well informed mengenai hal ini, bahwa seperti yang kita tahu bahwa Disney ini adalah perusahaan dari Amerika, dan Disney ini adalah salah satu perusahaan yang progresif gitu, atau yang nilai dan juga budayanya itu mengikuti perkembangan zaman. Dan seperti yang udah saya sampaikan berkali-kali gitu ya di dalam podcast ini di beberapa topik sebelumnya, bahwa di Amerika sendiri kan kita tahu bahwa budaya mereka sudah mulai bergeser ya, terutama budayanya mulai berfokus kepada yang disebut sebagai LGBTQIA+. Jadi sekarang udah bukan LGBTQ lagi ya, sekarang udah berkembang menjadi LGBTQIA+, yaitu kalau buat teman-teman yang nggak tahu, itu adalah lesbian, artinya ya sesuka sama-sama perempuan, gay sama-sama laki-laki gitu ya, bisexual atau yang punya dua identitas seksual, ada juga transgender yang dimana berubah ya dari laki-laki ke perempuan atau juga perempuan ke laki-laki. Lalu ada Q itu adalah queer. Queer ini adalah orang-orang yang masih mempertanyakan, masih nggak tahu nih identitas seksualnya itu apa. Lalu ada juga I-nya itu adalah intersex, atau mereka bisa berganti-ganti gitu ya. Atau A itu adalah aseksual, atau mereka nggak punya seksualitas sama sekali gitu ya. Dan plus itu adalah dan lain-lainnya gitu. Dan buat teman-teman yang nggak tahu bahwa sekarang ini tuh Disney sedang bergerak menuju ke arah sana. Gitu. Bahwa konten-kontennya mereka itu sudah mulai banyak dibumbui dan mulai semakin kental dengan budaya LGBTQIA+. Oleh karena itulah saya mau sampaikan, saya mau bawa kali ini ke dalam podcast ini, buat teman-teman semua bisa well aware, terutama buat teman-teman yang Kristen gitu ya. Sehingga teman-teman bisa memilah-milah mana-manakah value yang perlu kita ambil, mana yang perlu kita buang jauh-jauh gitu ya. Nah, sebagai permulaan podcast ini, saya mau ajak teman-teman untuk dengarkan sebuah interview dulu ya. Interview dari seorang President of Disney General Entertainment Content. Jadi jabatannya adalah President of Disney General Entertainment Content, itu adalah namanya adalah Carrie Burke, di mana di dalam interview ini dia sendiri yang
menyampaikan. Jadi ini topik ini bukannya saya yang mempropaganda ya, bukan saya buat-buat supaya heboh, tapi ini memang Kerry Burke sendiri yang merupakan presidennya yang ngomong gitu bahwa mereka mau memperbanyak konten-konten LGBTQIA+ ke depannya. So, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita saksikan dulu interviewnya berikut ini. I'm here as a mother of two queer children, actually, one transgender child and one pansexual child, and also as a leader. And that was the thing that really got me, because I have heard so much from so many of my colleagues over the course of the last couple of weeks, in open forums and through emails and phone conversations. And I feel a responsibility to speak, not just for myself, but for them, to all of us. We had an open forum last week at 20th where, again, the home of really incredible, groundbreaking LGBTQIA stories over the years, where one of our execs stood up and said, we only have a handful of queer leads in our content. And I went, what? That can't be true. And I realized, it actually is true. We have many, many, many LGBTQIA characters in our stories, and yet we don't have enough leads and narratives in which gay characters just get to be characters, and not have to be about gay stories. And so that's been very eye-opening for me. And I can tell you, it's something that I feel perhaps had this moment not happened, I, as a leader, and me as my colleagues, would not have focused on. And going forward, I certainly will be more so. I know that we will be, and I hope this is a moment where, the 50% of the tears, sorry, are coming. We just don't allow each other to go backwards. Gimana? Kaget gak kalian? Jujur ya, saya saat pertama kali denger interview ini, saya kaget banget sih. Gitu, saya shock banget karena presidennya daripada Disney ini sangat belak-belakan bilang bahwa selama ini tuh sudah banyak karakter-karakter LGBTQIA+ yang ada di dalam film-filmnya ataupun juga konten-konten Disney. Tapi dia merasa bahwa itu kurang gitu. Dan ke depannya dia mau untuk tokoh-tokoh ini nggak hanya menjadi tokoh-tokoh yang supporting role atau yang mungkin jadi figuran gitu ya, tapi menjadi tokoh-tokoh yang lead atau jadi tokoh utama gitu. Dan ini mereka serius melakukan hal ini gitu. Jadi buat saya secara pribadi, I'm shocking sih gitu. Karena selama ini I think bahwa Disney itu sebuah perusahaan konten yang dia ramah dengan anak dan nggak mengarah ke sana gitu. Tapi saat saya dengar ini, saya benar-benar kayak kaget gitu. Dan ini yang mereka tuju, dan jujur saya nggak bisa ngebayangin gitu ya, kalau ke depannya gitu ya, misalkan ada sebuah kartun di mana misalkan nantinya Mickey Mouse nggak lagi mendekati ataupun nggak lagi jatuh cinta pada Minnie, tapi jatuh cinta pada Donald Duck gitu. Itu di luar nalar saya jujur. Tapi ya memang mau nggak mau ini yang memang sedang dituju oleh Disney gitu. Nah, tapi mungkin saat saya mau ngebahas hal ini ataupun juga saya sampaikan pada hal ini, mungkin ada teman-teman ataupun juga ada di terlintas dalam pikiran teman-teman yang berpikiran bahwa tapi gue selama ini nonton film Disney fine-fine aja kok, gue nggak merasakan seperti itu, gue nggak merasa bahwa Disney sedang menjerumuskan ataupun juga memperkenalkan budaya LGBTQIA+ kok gitu ya. Nah, menurut saya ya boleh-boleh aja gitu. I think it's fine buat teman-teman semua punya pendapat yang seperti itu gitu. Dan kalau saya boleh menebak, kalau saya boleh menerka-nerka, alasannya adalah mungkin ya. Pertama adalah karena teman-teman semua sudah dewasa gitu. Teman-teman semua sudah dewasa, teman-teman semua sudah bisa memilah mana positif yang bisa teman-teman ambil dan mana negatif yang bisa teman-teman buang gitu ya. Dari tokoh-tokoh ataupun juga adegan-adegan yang mungkin ada kaitannya dengan LGBTQIA+. Nah, tapi pertanyaannya, apakah teman-teman yakin kalau yang nonton itu bukan cuma teman-teman, tapi ada anaknya teman-teman, ada sepupunya teman-teman, atau ada keponakan teman-teman, bisakah mereka memiliki pemikiran sama seperti teman-teman? Nah, ini yang jadi pertanyaan, bukan? Nah,
Alasan kedua nih, kalau yang saya terka-terka adalah karena mungkin teman-teman itu nggak sadar gitu. Teman-teman selama ini nonton film Disney, teman-teman nggak sadar bahwa ada bumbu-bumbu, ada adegan-adegan, ataupun ada tokoh-tokoh LGBTQIA+ yang sudah disematkan ataupun juga yang sudah disisipkan di dalam film-film Disney gitu. Nah, biar supaya saya kesannya nggak ini ya, kesannya nggak menuduh doang gitu ya, kesannya saya nggak propaganda gitu ya. Mungkin saya akan menunjukkan beberapa bukti-bukti gitu ya, beberapa bukti-bukti adegan-adegan dari film-film Disney yang memang ada elemen-elemen LGBTQIA plusnya. Sorry ya guys kalau beribet, itu panjang bet gitu ya. Nah ini mungkin teman-teman ada yang sadar, mungkin teman-teman juga nggak sadar gitu ya. Oke, bukti yang pertama nih. Nah buat teman-teman yang suka menanti-nanti film Disney, pasti teman-teman akan menyadari bahwa dalam beberapa waktu lagi ya, kalau nggak salah, I think bulan ini ataupun bulan depan ya, akan ada film yang judulnya adalah Lightyear. Lightyear ini adalah sebuah film yang merupakan film khusus gitu ya, dari tokoh yang kita kenal di Toy Story. Kan kalau teman-teman nonton Toy Story, ada sebuah mainan tuh yang bentuknya astronot yang namanya adalah Buzz Lightyear kan. Nah ini adalah film solonya mengenai Buzz Lightyear gitu. Dan diberitakan bahwa di dalam film ini akan ada gay kiss atau ada adegan di mana pria dan itu berciuman gitu. Dan ini apa ya? Mungkin coba teman-teman berpikir sama-sama sama saya ya gitu ya sejenak. Kira-kira nih apa sih hubungannya atau korelasinya atau bahkan relevansinya adegan gay kiss dengan film Buzz Lightyear gitu? Memangnya kalau nggak ada adegan ini, film ini ujungnya bakal berubah gitu. Kalau nggak ada adegan gay kiss ini, Buzz Lightyear-nya jadi kurang keren gitu. Kan enggak juga kan gitu. So ini membuat saya bertanya-tanya gitu. Kenapa sih Disney harus menyisipkan adegan gay kiss ini dalam sebuah film anak-anak seperti Buzz Lightyear gitu? Sudah pasti tujuannya adalah karena Disney ingin memperkenalkan budaya LGBTQIA+ kepada anak-anak mulai dari dini. Nah, ini mungkin adalah salah satu bukti yang mungkin belum bisa kita tonton sekarang, tapi yang akan datang nih, yang soon akan launching di bioskop-bioskop gitu. Dan saat ini pun ini masih bertentangan sih, gitu di mana-mana gitu, karena ada yang menuntut supaya adegan yang dihilangkan dan Disney sendiri tidak mau menghilangkan dan segala macam. And we'll see gimana akhirnya, apakah adegan ini ada atau nggak ada. Tapi yang pasti kalau masuk ke Indonesia pasti udah di-cut gitu ya. Nah, bukti berikutnya adalah film yang lagi hot nih. Film yang baru launching minggu kemarin. Mungkin teman-teman semua sebagian udah pada nonton ya. Kalau saya sih belum gitu ya. Adalah film Doctor Strange in the Multiverse of Madness gitu ya. Nah, di dalam film ini ada sebuah tokoh baru, tokoh wanita baru yang diperkenalkan, itu adalah yang diberi nama America Chavez gitu ya. Dan dikisahkan bahwa America Chavez ini adalah tokoh superhero yang lesbian. Dan ini saya mendengar di berita ya, karena saya juga belum nonton, bahwa di dalam filmnya itu ada merefer bahwa si America Chavez ini memiliki 2 ibu atau have two mothers gitu. Yang which is ini mengindikasikan bahwa orang tuanya adalah lesbian gitu. Nah, ini adalah bukti yang kedua. Bukti yang ketiga, buat teman-teman semua yang udah nonton Eternals, sudah belum? Kalau saya sih udah ya. Harusnya kalau kalian nonton Eternals udah sadar banget, karena ini udah belak-belakan banget gitu ya. Bahwa di dalam salah satu di dalam film ini kan ada banyak superhero tuh. Ada Eternals, ada 9 atau berapa ya kalau nggak salah. Nah, salah satunya kan ada yang namanya Phastos kan. Nah, Phastos ini adalah seorang pria yang dikisahkan menikah juga dengan pria dari bumi yang bernama Ben gitu, dan di film itu diceritakan mereka memiliki seorang anak laki-laki, dan bahkan di film ini pun ada adegan di mana Phastos dan Ben ini berciuman gitu. Dan sekali lagi, come on gitu. Apa sih hubungannya gitu? Apa sih hubungannya ataupun apa sih korelasinya gitu ya antara pria dan pria berciuman dengan superhero menyelamatkan dunia gitu? Ini kan nggak ada koneksinya gitu ya. Tapi sekali lagi gitu, ini adalah bentuk Disney ingin memperkenalkan budaya LGBTQIA+ ke anak-anak gitu. Bukan hanya di Amerika tapi ke seluruh dunia. Karena kita tahu bahwa film-film MCU itu fansnya udah all over the world gitu ya, udah di seluruh dunia gitu. Masih kurang? Saya kasih lagi ya. Ada yang udah nonton Loki belum? Loki yang series ya, yang ada di Disney Plus. Nah, kalau teman-teman nonton dan teman-teman aware, itu di dalam salah satu adegannya
di mana ceritakan waktu itu kok nggak salah ya, itu si Sylvie itu adalah ceritanya adalah Thor di dunia yang lain gitu ya, yang tapi perempuan gitu. Nah di bar itu ceritanya si Sylvie itu lagi ngobrol sama Loki dan lagi nanyain ke Loki mengenai past romance-nya ataupun juga masa lalu romantisnya lah ya, mantan-mantannya gitu ya. Dan percakapannya kurang lebih seperti ini nih. Si Sylvie nanya sama Loki, "How about you? Must be would be princesses or perhaps another prince?" gitu. Dan Loki ngejawab, "A bit of both. I suspect the same as you." Gitu. Jadi mungkin kalau saya artikan, nah si Sylvie ini nanya sama Loki gitu ya, "Bagaimana dengan lu? Pasti itu adalah seorang putri-putri bukan? Atau mungkin seorang pangeran," dia bilang gitu kan. Lalu si Loki menjawab bahwa ya sedikit keduanya gitu. Nah, jadi di sini Loki udah memberikan sinyal bahwa mungkin ia juga adalah biseksual gitu. Dia bisa ke laki-laki dan bisa ke perempuan. Jadi once again sebuah budaya LGBTQ yang disisipkan oleh Disney. Lalu masih kurang karena ada lagi. Nah, ini adalah film yang di luar Marvel gitu ya. Kalau kan film Marvel semua. Nah, teman-teman udah nonton belum film Beauty and the Beast yang versi live animation, live actionnya gitu ya? Yang kalau nggak salah si Beauty-nya dimainkan oleh Emma Watson itu. Nah, kalau teman-teman nonton, itu kan di penghujung filmnya, teman-teman akan melihat bahwa ada anak buahnya Gaston gitu ya, yang namanya Levo, itu dia menyukai si Gaston gitu. Dan di akhir filmnya mereka sempat berdansa, sempat sekilas doang sih berdansa bersama-sama gitu. Nah, tapi mungkin teman-teman bisa bilang sama saya nih, itu mah bisa anu aja Thor gitu, itu mah belum tentu kali, kok cuma dansa gitu kan biasa, nggak berarti itu adalah sebuah adegan yang menyeratkan LGBTQ kali gitu ya. Nah, silakan teman-teman Google, silakan teman-teman cek interview dengan direkturnya Beauty and the Beast, yang namanya adalah Bill Condon, yang juga adalah seorang gay. Saat dia diwawancarai terkait dengan scene antara Gaston dan Levo, direkturnya berkata seperti ini. "It is a nice, exclusively gay moment in a Disney movie." Wow. Saya ulangi sekali lagi ya. "It is a nice, exclusively gay moment in a Disney movie." Gitu. Jadi ini bukannya ketidaksengajaan gitu ya, tapi benar-benar memang disengaja diciptakan sebuah momen untuk menyeratkan ada momen antara pria dan pria di situ gitu. Nah, dan berita yang mengejutkan lagi buat saya terutama adalah ini tuh nggak hanya berhenti di film gitu ya. Jadi budaya LGBTQIA+ ini nggak hanya diterapkan di film, tapi di semua aspek daripada Disney, termasuk di theme park-nya gitu ya, termasuk di Disney World, termasuk di Disney Sea. Maksudnya apa? Jadi gini, kalau mungkin teman-teman pernah ke Disneyland atau juga ke Disney Sea atau juga ke Disney theme park lainnya, mungkin 5 tahun lalu gitu ya, atau yang lalu-lalu gitu ya, mungkin teman-teman akan masih mendengarkan announcement-nya ya di parknya itu, atau pengumuman di parknya adalah "Hi boys and girls," atau juga "Hi ladies and gentlemen," gitu. Itu mungkin itu pengumuman yang dulu. Nah sekarang mereka merubah pengumuman tersebut. Mereka menghindari kata-kata yang merefer kepada gender yang normal, yaitu pria dan wanita. Jadi kalau sekarang kalian ke Disney theme park, kalian nggak akan menemukan lagi sebutan atau juga announcement "Hi boys or girls" atau juga "Hi ladies and gentlemen." Mereka sudah secara sah mengubah itu semua. Mereka jadinya menyebutkan sebagai "Hi everyone" ataupun juga "Hi dreamers of all age" gitu ya. Jadi mereka mau menghilangkan segala sesuatu yang berbau pria dan wanita. Gila kan? Maksudnya sejauh itu loh mereka mau benar-benar menyusupkan budaya-budaya LGBTQIA+ ke dalam kehidupan semua gitu, terutama anak-anak gitu. So, what is my point? Setelah saya menyampaikan mengenai adegan-adegan ataupun juga tokoh-tokoh LGBTQIA+ dalam film-film Disney dan juga termasuk hal-hal tersebut disisipkan di dalam Disney theme park-nya, apa sih maksud saya? Apa sih tujuan saya untuk ngasih tahu ini ke teman-teman semua gitu? Nah, tapi sebelum saya ngomongin itu semua, pertama nih saya mau disclaimer dulu. Disclaimer saya pertama adalah, pertama, saya bikin konten ini, saya bikin podcast ini bukan untuk menyudutkan kaum LGBTQIA+ gitu ya. Saya bukan mau menyudutkan mereka. Karena saya firmly believe gitu ya,
bahwa saya percaya bahwa mereka ini bukan orang-orang yang butuh disudutkan. Mereka ini bukan orang-orang yang butuh dihina, butuh butuh ditekan lagi gitu. Mereka nggak butuh itu. Yang mereka butuhkan adalah support dan dukungan gitu. Itu yang menurut saya perlu kita lakukan. Jadi sekali lagi saya bukan benci sama mereka. Saya pun sangat sangat nggak suka gitu ya kalau orang yang ngebenci mereka, ngehina-hina mereka, mengatai-ngatai mereka, itu saya juga nggak suka banget gitu, karena saya tetap percaya bahwa mereka itu adalah orang-orang yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan yang perlu kita kasihi sama seperti orang-orang lainnya dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah disclaimer yang pertama, dan saya nggak mau bahas terlalu jauh mengenai hal ini, karena sebenarnya saya pernah ngebahas mengenai hal ini sih di dalam video saya. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa klik ya link di atas ya kalau mau tahu yang lebih lanjut. Nah, disclaimer yang kedua adalah saya mau bilang bahwa saya nggak benci Disney gitu ya. Saya buat video ini bukan karena saya kesel, saya ada kepahitan sama Disney ya. Bukan. Justru sebaliknya. I love Disney gitu. Bisa dibilang bahwa semua film Disney itu saya hampir semua saya tonton gitu ya. Walaupun nggak semuanya gitu, tapi I think 90% atau 90% saya tonton gitu ya. Mulai dari film Marvel-nya, filmnya kayak Encanto, itu saya nonton semuanya. Karena menurut saya film Disney itu saya suka banget dari segi story dan juga gambarnya. Jadi setiap ada film baru tuh pasti saya selalu tunggu-tunggu, dan pasti saya akan selalu nonton sama istri saya ataupun juga sama teman-teman saya gitu. Dan jujur pas saya dengar cerita ini, pas saya mulai gali lebih dalam lagi mengenai benar gak sih hal ini gitu ya, benar gak sih selama ini film Disney ini banyak mengandung unsur-unsur LGBTQ, dan saya menemukan hal tersebut, itu jujur membuat saya sedih sih gitu, membuat saya sedih dan juga galau gitu ya, karena saya bingung saya harus gimana gitu. Satu sisi saya tentu tidak akan mendukung suatu gerakan yang berlawanan dengan apa yang saya percayai, itu adalah LGBTQIA+. Tapi di sisi lain saya terhibur gitu ya, terhibur dengan konten-kontennya Disney gitu, dan saya yakin juga banyak dari teman-teman yang mendengarkan podcast ini ataupun juga menonton video ini pasti juga merasakan sama seperti saya gitu, galau gitu ya, bingung. Kita satu sisi kita suka banget film Disney, satu sisi kita juga nggak setuju dan nggak mendukung budaya LGBTQIA+-nya gitu. Jadi poinnya dari apa yang mau saya sampaikan adalah bahwa terkait dengan berita ini, kita itu tuh sangat-sangat butuh yang namanya discernment, guys. Gitu. Kita tuh sangat-sangat butuh yang namanya kemampuan untuk bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, kita harus melakukan apa, itu yang kita perlu miliki sama-sama. Nah, tapi sebelum saya bahas lebih lanjut mengenai hal itu, karena ini adalah podcast Kristen, sekali lagi, ada beberapa ayat nih yang saya mau sampaikan, yang menjadi dasar dari apa yang kita bahas pada topik hari ini gitu ya. Yang pertama sudah pasti adalah ayat dari Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27 itu berkata dengan jelas bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi di Kejadian 1 ini sudah jelas banget bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. That's it gitu ya, nggak lebih, nggak kurang daripada hal itu. Dan verse berikutnya ataupun juga ayat berikutnya yang saya mau sampaikan adalah Roma 12 ayat 2, yang dimana saya ambil dari terjemahan VMD atau juga versi yang mudah dibaca. Dikatakan seperti ini, jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini, tapi biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Jadi, kamu akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Kamu akan dapat mengerti yang baik dan yang menyenangkan baginya dan yang sempurna. Jadi di Roma 12 ayat 2 kita diingatkan lagi bahwa kita janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kalau dunia ini misalkan approve dengan LGBTQIA+, kita jangan serta-merta mengikuti arah gerakan dunia ini. Tapi kita cari tahu dulu apa yang Tuhan katakan mengenai hal ini. Dan saat kita mendalami firman Tuhan itu sendiri akan memberikan kita cara pikir yang baru. Sehingga kita punya discernment nih. Discernment yang tadi saya katakan. Kita punya kemampuan untuk bisa mengetahui mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang menyenangkan bagi Tuhan. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya. So Victor, gue harus ngapain? So setelah I know all of this, saya harus ngapain gitu. Nah tentunya pilihan itu ada di tangan kita semua ya. Apa yang saya katakan ini hanyalah sebuah pendapat dari sisi saya. Tapi ujung-ujungnya adalah tentu pilihan di tangan teman-teman semua.
Kalau teman-teman merasa, oh it's fine kok, menurut saya apa yang saya lakukan ini itu nggak serta-merta mendukung LGBTQIA+, ya silakan, monggo-monggo aja gitu ya. Tapi ini adalah pendapat saya gitu ya. Jadi silakan ambil yang positif dan buang yang sesuatu yang menurut teman-teman negatif gitu ya. Nah, kalau menurut saya, next-nya yang akan saya lakukan adalah saya akan hati-hati dengan film-film Disney ke depannya gitu. Sebelum saya tonton, saya akan coba dulu baca reviewnya, baca ulasannya sebelum saya nonton film itu gitu. Terutama kalau saya nonton film tersebut sama anak saya atau sama sepupu saya, sama keponakan ataupun juga sama pokoknya sama orang-orang yang menurut saya belum dewasa untuk bisa memilah-milah ataupun juga belum dewasa untuk punya discernment yang baik gitu. Itu saya akan sangat hati-hati. Itu yang pertama. Kedua, saya secara pribadi tidak akan lagi menganggap film Disney itu sebagai film anak-anak gitu ya. Kalau sebelumnya saya menganggap bahwa kalau anak-anak itu bebas lah nonton film Disney karena film Disney itu ramah anak-anak. Nah sekarang saya nggak akan menganggap hal itu lagi. Saya akan menganggap film Disney itu sebagai film yang mungkin ratingnya itu lah dewasa gitu ya. Kenapa? Karena ini bahaya banget guys gitu. Karena anak-anak yang di bawah umur itu mereka tuh belum bisa membedakan loh. Mereka tuh belum punya pemikiran yang fix, yang firm, dan pemikirannya juga belum dewasa. Mereka hanya menerima apa yang mereka tonton atau yang mereka dapatkan gitu. Mereka hanya menyerap apa yang mereka lihat. Nah, kalau yang tontonnya adalah ciuman antara pria dan pria ataupun juga pernikahan antara wanita dan wanita, mungkin aja mereka akan tumbuh besar dengan perasaan yang fine-fine aja gitu. Bahwa it's okay kok, bahwa misalkan kita punya anak pria gitu ya, it's okay kok nantinya saya besar saya suka juga sama pria lain. Atau nggak it's okay kok saya besar nanti saya berubah kelamin menjadi perempuan. Karena yang mereka tonton dari kecil adalah film-film yang seperti ini. Gitu. Dan menurut saya makanya ini nggak lagi jadi film anak-anak, tapi jadi film yang dewasa. Mungkin teman-teman bisa bilang saya lebay gitu ya. Tapi for me itu penting gitu. Menurut saya lebih baik saya prevent hal ini dari awal dibandingkan sudah kejadian baru saya mengobati gitu. Nah, itu yang kedua yang akan saya lakukan. Yang ketiga adalah saya akan coba untuk stop support film-film Disney. Caranya apa? Banyak caranya. Dengan cara nggak nonton ke bioskop, dengan cara nggak pergi ke Disney World dan hal-hal lainnya, dan ataupun beli-beli merchandise dari Disney gitu ya, baik berupa kontennya ataupun juga fisiknya gitu. Kenapa? Karena menurut saya percuma banget nih kalau kita komplain, kalau kita sebarin berita ini ke semua orang nih ya, kita komplainin di mana-mana, tapi kita sendiri nggak melakukan apa-apa, kita komplainin sampai berbusa, tapi penjualan Disney naik terus, mereka nggak akan dengerin apa-apa gitu. Mereka akan melihat bahwa keuntungan gue dan pendapatan gue fine-fine aja kok gitu, malah meningkat terus gitu ya. Jadi buat apa gue merubah arah perusahaan gue? Barangkali justru dengan gue mengikuti budaya LGBTQIA+ ini adalah suatu langkah yang tepat karena buktinya pendapatan naik terus kok, penjualan naik terus kok gitu. Nah, inilah yang menurut saya perlu kita lakukan. Adalah kalau kita nggak setuju dengan suatu brand, dengan suatu perusahaan, ya kita stop support perusahaan tersebut gitu. Dan harapannya adalah dengan banyak yang melakukan hal ini, maka penjualan dan pendapatan Disney menurun gitu. Dan tujuan kita bukan buat mereka bangkrut ya, sekali lagi ya. Karena kita nggak ada kebencian sama Disney. Tapi yang kita mau adalah mereka sadar bahwa arah perusahaan mereka itu sudah salah gitu. Dan I know doing this is not easy gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang udah terhibur dengan konten-konten Disney selama puluhan tahun seperti saya nonton Marvel Cinematic Universe itu dari awal gitu ya, dari cerita Iron Man 1 gitu ya, sampai Avengers, sampai dengan sekarang itu udah puluhan film yang saya tonton. Dan saya juga termasuk die hard fans gitu ya. Dan saya juga susah banget jujur ya untuk nggak nonton film-filmnya Marvel lagi. Tapi ya I try to do this gitu. Karena saya nggak mau menyepelekan sebuah problem yang saya lihat gitu. Karena saya percaya bahwa this issue is bigger than my entertainment gitu. Bahwa isu ini tuh lebih besar daripada sekedar kepuasan saya secara pribadi gitu. Karena ini menurut saya menyangkut juga the future of entertainment of our kids gitu. Bahwa ini melibatkan hiburan masa depan buat anak saya. Kalau saya support ini sekarang, maka saya seperti sedang menyiram sebuah benih yang nantinya buahnya akan dirasakan oleh anak-anak saya gitu. Ataupun juga generasi-generasi berikutnya. Dan saya nggak mau hal itu terjadi gitu. Makanya
seberapa berat pun saya coba untuk stop. Makanya saya belum nonton tuh Doctor Strange ya yang baru. Saya walaupun penasaran banget ya lihat trailernya, tapi saya demi hal ini saya nggak nonton gitu. Saya stop nonton. Saya coba stop untuk nonton Disney gitu. Bahkan saya sempat dengar pun di luar negeri ada sebuah pendeta gitu ya. Dia pun tadinya sudah punya plan sama dengan keluarganya untuk liburan di Disney World, mereka batalkan gitu. Karena apa? Karena mendengar isu-isu seperti ini gitu. Oleh karena itu, menurut saya kita sebagai orang Kristen harus stand firm juga ya. Harus stand firm, harus bisa melihat secara dewasa, melihat yang jauh lebih besar daripada sekedar kepuasan ataupun juga uh, kenikmatan kita gitu ya dalam menikmati konten. So itu aja sih menurut saya guys yang saya secara pribadi akan coba saya start lakukan gitu ya terkait dengan film Disney ini, bahwa yang pertama saya akan hati-hati banget kalau andaikan nonton film Disney pun saya akan hati-hati banget baca reviewnya, dan kalau memang ada hal-hal yang menurut saya itu berlawanan dengan apa yang saya percayai, saya nggak akan nonton. Kedua adalah saya nggak akan menganggap lagi Disney sebagai film anak-anak, tapi sebagai film yang dewasa. Ketiga, saya akan stop untuk support everything about Disney gitu ya, mulai dari filmnya, pergi ke theme parknya, ataupun juga beli souvenir, merchandise dan hal-hal lainnya. Itu sih, itu aja. Menurut pendapat saya, teman-teman boleh boleh ambil yang positif, ataupun juga kalau menurut teman-teman hal ini adalah hal yang misalkan tidak berpengaruh apa-apa, silakan nggak apa-apa juga gitu. I'm open for discussion. Ataupun juga kalau ada teman-teman yang punya ide-ide lain, punya pendapat lain, silakan komen di kolom komentar di YouTube saya di Persaiman ya. Silakan komen di sana. So itu aja sih guys buat hari ini yang mau saya sampaikan terkait dengan film Disney dan juga terkait apa yang perlu kita lakukan terkait dengan hal itu. So hopefully hal ini bisa membuka wawasan teman-teman, bisa memperlebar perspektif teman-teman, dan juga menambah pengetahuan teman-teman semua. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan topik-topik yang akan menarik. Dan buat teman-teman semua yang punya ide-ide topik untuk saya bahas di kedepannya, silakan direct message saya di Instagram saya di @victoritia, pakai K ya, Victornya, dan juga ataupun juga di @prisaiman.id. So sekian dulu buat episode kali ini. Kita akan ketemu di episode mendatang dengan topik yang gak kalah seru. So see you guys. Have a good day and God bless you.